Nah kemudian berikutnya tadi ada satu pesan dari santri senior yang baru lulus ya. Ada santri senior yang baru lulus, pesannya cukup bagus kepada semua, yaitu adik-adik santrinya, dimana kalau kita pulang nanti perhatikan pakaian kita. Itu saya menarik dengan apa namanya pesan ini. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mudaththir Allah menyatakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Pengertian bersih di sini bukan sekedar bersih dari najis, tapi juga bersih dari performa penampilannya, saudara. Nah, kenapa ini penting? Mari kita lihat. Kalau ada orang dia pakai imamah, pakai jubah, atau pakai peci, pakai kain, saudara, itu kalau jalan di jalan mau berbuat maksiat tuh canggung ya, kawan. Nah, dia malu dengan pakaiannya. Tapi begitu seorang pemuda pakaiannya sembarangan, katakan pakai celana jeans yang bolong-bolong, kemudian pakai kaos oblong, saudara, preman lah pakaiannya, maka pakaian dia nggak menjaga dia. Dia akan mudah tuh untuk ngatain orang, untuk ganggu orang, untuk goda perempuan, saudara. Kenapa? Karena dia nggak malu dengan pakaiannya. Tapi coba kalau dia pakai jubah, dia pakai sorban, dia pakai piki, saudara, mau goda perempuan, dia ingat pakaiannya. Astagfirullah. Jadi pakaian itu bukan sembarangan, pakaian itu menjaga. Ya, jangan dipikir pakaian itu cuma buat action-actionan, buat gaya-gayaan. Enggak, pakaian itu benteng kita untuk menjaga kita, menjaga jiwa kita, menjaga pikiran kita, menjaga perilaku kita. Semakin bagus penampilan kita, semakin santri penampilan kita, semakin agamis penampilan kita, maka pakaian tadi akan menjaga kita daripada perbuatan maksiat. Insya Allah. Pantas Nabi berpakaiannya rapi, saudara. Sahabat-sahabatnya berpakaian rapi, saudara. Bukan hanya pakaian, saudara. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, rambutnya aut-autan, urak-urakan, saudara. Ditegur oleh Nabi. Nabi suruh rapikan, cukur, saudara. Karena dengan penampilan rambut yang bagus, penampilan yang baik, saudara, insya Allah dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk, bahkan akan mendorong dia untuk berbuat baik. Insya Allah. Berarti pakaian penting tidak? Pakaian penting. Jadi jangan bilang pakaian gak penting, saudara. Nah kemudian di markas syariat ini, kenapa sih seragamnya kok putih, saudara? Ada apa dengan putih, saudara? Pikinya putih, bajunya putih, saudara. Nah karena memang, saudara, salah satu hadis di mana Nabi menganjurkan supaya kita memakai pakaian yang putih. Kenapa? Karena pakaian putih itu mengingatkan kita kepada mati. Nah orang kalau pakaian putih itu mengingatkan diri kepada mati. Kalau dia ingat akan mati, dia akan lebih banyak ibadah, mempersiapkan diri. Jadi dia tidak lupa bahwa ajal setiap saat akan menjemput dia. Itu yang pertama. Yang kedua, putih itu lambang kebersihan. Putih itu lambang kesucian, saudara. Nah, jadi kenapa di markas syariat ini kita memakai seragam putih? Satu, supaya santri ingat bahwa ajal setiap saat akan menjemput dia. Kedua, supaya santri ingat untuk menjaga kebersihan dan kesucian itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang ketiga, kalau pakaian kita serba putih, kalau kotor ketahuan ya kawan. Nah, kotor lagi sedikit ketahuan. Nah ini kotor nih, mesti dicuci. Tapi kalau pakaiannya yang warna-warni, apalagi yang warna butek, seminggu dipakai kotor nggak kelihatan. Nah, seminggu dipakai kotor nggak kelihatan. Kalau yang putih kotor kelihatan nggak? Kelihatan. Ada noda sedikit aja kelihatan ya, Pak. Nah, untuk apa? Untuk kita dibiasakan memperhatikan diri kita. Ada kotor sedikit, bersihin. Ada kotor sedikit, bersihin. Begitu juga kalau kita punya noda dosa. Ada dosa sedikit, segera bersihkan dengan istighfar. Ada salah sedikit, segera bersihkan dengan taubat. Insya Allah. Nah, jadi pesan yang tadi disampaikan oleh kakak senior, santri senior yang baru saja lulus, tolong itu diperhatikan, jaga pakaian kita dimanapun kita berada. Tampillah sebagai seorang muslim yang bersih, yang tertib, yang disiplin, yang rapi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, setelah itu yang saya sampaikan, akhirnya apa yang sudah Anda pelajari selama pesantren Ramadan, di dalam sertifikatnya di situ tertulis sebetulnya bahwa saya mengijazahkan semua yang sudah kita sampaikan
pada forum pengkajian materi pesantren Ramadan tersebut untuk Anda amalkan dan boleh Anda ajarkan saudara kepada masyarakat ramai dan betul-betul dijaga, karena itu merupakan pedoman daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nah begitu juga apalagi satu munajat yang diamalkan di pondok pesantren ini ya ikhwan. Kita setiap ba'da sholat ada zikir-zikir tertentu, ada surat tertentu yang kita baca, ada wirid tertentu yang kita amalkan, ada hizibnya dan ada kaifiah-kaifiahnya. Maka itu semua saudara termasuk pelajaran yang di pesantren Ramadan tadi, ajastulakum jami'an ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang ingin saya sampaikan, itu saja. Sekali lagi selamat menjalankan liburan. Mudah-mudahan semua selamat liburan ini Allah kasih sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah, amin ya rabbal alamin. Nah doakan saja sambil liburan ini, tentu santri semua libur, tapi para pengurus di MS ini tugasnya malah makin banyak, harus mempersiapkan saung santri yang baru buat murid-murid baru, karena MS ini agak repot juga. Yang lulus 6 orang, yang daftar 100 orang. Nah, itu Habib Muhammad lagi bingung nih naruhnya di mana. Nah, jadi kita katakan ya kita mesti tambah lagi, terus kita tambah saung santrinya, tambah kelasnya dan seterusnya. Doakan saja, insya Allah madrasah habis lebaran ini akan dilanjutkan dibangun supaya ada 20 kelas ya. Ada 20 kelas, ada aula untuk menampung pelajaran. Doakan. Begitu juga setelah saung santri dan kelas terbuka serta madrasah, di sana juga akan ada perumahan guru di belakang madrasah. Doakan biar pembangunannya semua lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah proyek-proyek yang saya nggak katakan besar, walaupun biayanya cukup besar, tapi proyek-proyek rutin ini selesai, termasuk dapur juga baru separuh belum selesai, termasuk nanti ada klinik di belakang masjid ini buat santri-santri yang sakit, yang butuh obat, butuh perawatan, saudara, supaya jangan dibiarkan di saung, mesti dirawat di ruang khusus. Nanti kita siapkan dokternya, perawatnya, saudara, insya Allah nanti juga akan jadi. Ini semua merupakan proyek-proyek yang habis lebaran akan kita kejar. Doakan supaya semuanya lancar, termasuk sekretariatnya. Nah kalau itu semua sudah, baru kita akan mulai membangun masjid raya, masjid utama dari markas syariat. Adanya di tengah lahan sini ya kawan. Masjid ini nggak main-main. Masjid ini mampu menampung 7.000 jamaah. Jadi nanti santri di dalam masjid itu juga bisa ada halago-halago. Ada halago-halago seperti di Rubat Tarim, atau seperti di Masjidil Haram di Mekah, di Masjidil Haram di Madinah. Itu setiap tiang masjid itu ada halaga, ada ustadznya ngajar santrinya baca kitab, saudara. Itu bisa kita lakukan kalau masjidnya sudah jadi, insya Allah. Nah kalau masjid sudah jadi, baru masuk proyek program pembangunan asrama santri. Ini yang Anda tempati sekarang ini cuma saung sementara. Nah, nanti ada asrama santri yang harus diatur sedemikian rupa, yang letaknya nggak berjauhan dari masjid, supaya para santri bisa memakmurkan masjid. Ini proyek luar biasa, ini proyek besar, butuh biaya juga yang besar, tapi nggak usah khawatir, karena donatur MS ini adalah yang maha kaya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir, kalau donaturnya Allah nggak habis-habis tuh duitnya. Nah, insya Allah. Jadi enggak usah khawatir ya kawan. Emang itu perjuangan. Kemarin saya punya rekening diblokir, istri saya diblokir, anak-anak saya semua rekeningnya diblokir, mantu-mantu diblokir, saudara. Nah kemudian pengurus FPI juga nih, Habib Ali ini berdua nih, diblokir, saudara. Tapi nggak apa-apa, yang mereka blokir rekening, mereka nggak bisa blokir rezeki ya kawan. Betul? Emang ada rezeki bisa diblokir? Nggak bisa. Rekening mampet lewat lain di jalannya. Iya, rezeki nggak bisa diblokir, betul? Nah, maka itu tanamkan sifat tawakal kepada Allah. Nggak usah khawatir, insya Allah ini semua akan berjalan, akan berdiri. Yang penting semua santri MS wajib untuk berkomitmen untuk tetap berpegang teguh sampai akhir hayat dengan akidah ahlus sunnah
wal jamaah. Pegang kuat itu ya kawan. Tapi tanpa harus mengafirkan di luar ahlus sunnah. Jangan. Kemarin sudah kita belajar. Jangan mentang-mentang pegang ahlus sunnah, yang dulu ahlus sunnah kita kafir-kafirin semua. Jangan. Itu bukan akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai dengan motonya bahwa MS ini adalah benteng Sunni, Asy'ari, Syafi'i. Siap jaga itu? Siap jaga itu? Takbir. Sallu ala nabi.